Dan Orochi ngelanjut ngamuk sampai nyembur kemana-mana guys. Semburannya pun mulai ngancurin ruangannya. Dan kita dapat halaman ini guys. Beberapa kepala itu pun nyatu dan jadi tangan. Terus dia kepalin dan ini dia One Punch Man Season 3 episode 4. Kalau yang belum nonton, di channel ini udah ada episode 1, 2, dan 3 guys. Episode 4 kemungkinan bahas 2 chapter dan gini ceritanya. Berhubung JC Staff yang animasiin OPM lagi, kita bisa bikin prediksi per episode apa yang bakal muncul. Sebelum lanjut, klik subscribe dan like dulu ya guys ya. 3, 2, 1. Buat yang udah subscribe, Mimin doain kamu selalu sehat dan kaya raya. Di chapter Rover, abis Rover ngamuk karena kena bor musuh yang Garo lawan, dia langsung nembakin energi blastnya dan Garo bingung harus ngapain. Dia pun panik dan blastnya melesat ke lorong guys. Showerhead nyoba nahan energinya pakai tekanan air maksimal dan Super Mouse nyoba nahan serangannya dan nanti regenerasi. Tapi mereka semua jadi debu guys. Garo pun lari secepatnya sambil bawa-bawa Tareo. Kita pun cut ke permukaan. Oh, gempa bumi. Jadi penasaran asalnya dari mana? Hah? Apa ini? Gangguan elektronik? Gak ada yang muncul di TV. Mungkin Kuseno bisa ngebenerin TV-ku abis selesai benerin Genos. Aku harus nanya. Selesai ini dulu deh, baru patroli. Saitama pun lanjut baca manga guys. Cut lagi ke bawah tanah dan Rover menggila guys. Ngehancurin lorongnya sambil nyari Garo. Garo pun motong batu dan keluar dari reruntuhan. Terus ngelepasin Tareo buat lari. Jadi ini kekuatan kader asosiasi monster. Ini ancaman level naga. Garo pun mikir, ngapain berdiri di situ? Keluar dari sini. Kita harus berpencar sekarang. Tapi aku gak bisa pergi sendiri. Terus bukan masalahku. Hawanya akan menghalangi dan ngebahayain diriku. Cuma keberuntungan aja aku nyelamatinmu dari awal. Sekarang cari solusi sendiri. Tareo pun pengen nangis tapi langsung lari guys. Rover pun ngedenger Tareo dan langsung lihat ke arahnya. Pas mau nembak, tiba-tiba Garo nyerang kakinya. Gimana dengan itu? Pasti kau sekarang. Tiba-tiba Rover nge-charge tembakannya depan Garo dan Garo ngeliat tanda-tanda kematian. Dia pun disembur. Aku akan mati. Udah sampai sini untukku. Aku kalah gara-gara bocil sialan itu. Sial, dari semua tempat, matiku di sini. Aku pengen banget Coca-Cola. Aku bahkan belum mencapai pintu keluar. Aku tahu pengen ngelawan hero yang kayak monster, tapi nggak pernah mau lawan monster beneran. Ini akhirnya. Garo pun flashback ke masa kecilnya. Dia pun kedorong sampai nembus lantai bawah. Dia pun nyampe reruntuhan. Rover nyari kemana Garo pergi dan dia lihat Garo yang berdiri di bawah. Garo pun berdarah-darah guys. Rover pun langsung nge-spam tembakannya lagi. Dan langsung menggila sampai Garo menghindar sana sini. Rover lari-lari di tembok sambil nembakin satu titik itu sampai areanya jadi debu guys. Dan abis selesai nembakinnya muncul gempa yang nyampe permukaan. Rover pun nyari Garo lagi dan ternyata Garo berhasil ke atap dan dia bertahan di situ. Jangan baperan dogi sialan. Garo pun turun tapi Rover langsung lihat. Duduk dan dia mukul kepala Rover sampai kena tanah dan retak guys. Tapi dia cuma goyang dan gak ada efek sama sekali. Serangan terbaikku, gak ada efeknya. Rover pun ngegigit kaki Garo dan dilempar ke tembok. Terus disembur lagi sampai dia mental ke lantai bawah banget guys. Sedangkan di permukaan tambah gempa guys. Cut lagi ke Garo. Aku jatuh melalui banyak lantai. Sialan, aku harus balik ke atas cepat mungkin. Gak bisa gerak. Aku tadinya penasaran apa yang jatuh sampai sini. Jadi penyusupnya ternyata kau. Senangnya, aku tergerak. Seperti aku perkirakan, kau memenuhi ekspektasiku. Kau benar-benar masih hidup. Aku sangat puas. Gero pun ngangkat semua reruntuhan yang nimpa Garo. Kemampuan memindahkan objek dengan jarak. Apakah ini psychokinesis? Gero, kau yang menyuruh anak buahmu untuk menyerangku, bukan? Lihat kekacauan yang kau buat. Tiba-tiba Garo ngerasa gak bisa gerak. Sekarang apa? Aku gak bisa gerak. Perlawanan itu gak ada gunanya. Pertumbuhanmu dalam waktu singkat sangat mengesankan. Kau sebaiknya melepaskanku sekarang. Atau... Dan kita dapat panel keren ini guys. Ayo kita ngobrol, sebentar aja. Dan inilah dia Gero ancaman level naga. Cut ke Saitama yang habis sikat gigi dan siap-siap. Terus dia keluar rumah dan mulai patroli guys. Cut lagi ke Garo. Sekarang kau hanya bisa dipanggil setengah monster. Meski bukan monster sempurna, kau berhasil bertahan dari bom panasnya Rover. Tubuh fisikmu memiliki potensi tak terbatas.
Tapi ini tidak akan cukup. Serahkan padaku dan aku akan mengurusmu sampai jadi monster terkuat. Apa itu? Kau mau mengurusku? Kayak ngajarin aku psychokinesis? Apa yang akan kuajarkan itu bukan psychokinesis maupun bela diri, tapi rahasia di balik monsterifikasi. Itu akan mempercepat prosesmu menjadi monster. Singkatnya, kau harus mengalami kematian berkali-kali sebagai manusia untuk benar-benar membuat jiwa dan ragamu kewalahan. Kedengarannya simpel, tapi sebenarnya benar-benar sulit. Kematian bisa terjadi kapan saja. Meski ada yang bertahan, cukup umum untuk pertumbuhan yang terhambat karena kecerdasan yang rendah, dan hasilnya monster pas-pasan. Bagian terpentingnya yaitu untuk mengalami neraka yang disesuaikan dengan orang itu sendiri. Kedengarannya kau pernah mencoba ini berkali-kali. Berkali-kali, aku telah melakukannya sampai tak terhitung. Manusia maupun monster. Meski mudah untuk mengubah manusia menjadi monster, prosesnya hanya mengubah kemampuan yang udah dimiliki individu aslinya, dan tidak ada pertumbuhan lanjut. Aku telah melakukan semuanya untuk menemukan jalan menghancurkan batasan itu. Kanibalisme monster, transfusi sel dan darah, pembiakan, mengalami berbagai kesakitan dan stres, menambah level kemarahan dan kebenciannya, semua yang bisa sudah kucoba. Garo pun mikir. Selama proses ini, aku menemukan seseorang bisa menembus batasan ini dengan menaklukkan kematian. Dan jika proses ini diulang, kau berakhir dengan pertumbuhan eksplosif. Meski aku telah mendapatkan beberapa keberhasilan yang membuat mereka tumbuh menjadi kuat, mereka semua mati sebelum mencapai tingkat ancaman naga. Tapi di antara gunung kegagalan ini, aku mendapatkan keberhasilan pertamaku. Permisi, apa aku bicara bersamamu sebentar? Kau lihat, sekarang kau menggila di momen ini, Raja Monster Orochi. Dan kita dapat halaman keren ini, guys. Garo pun bengong. Namun, kau memiliki kualitas yang lebih hebat dari dia. Dan hasil pertarunganmu dengan Royal Reaper, kau menghancurkan tembok lain. Monsterifikasimu berjalan dengan lancar. Kau sudah menjadi sangat kuat. Selama kau mengikuti programku, kau, Garo, juga bisa menjadi monster seperti Tuan Orochi. Tidak, kau bisa menjadi lebih kuat. Bergabunglah denganku, jadilah monster terkuat, dan bersama kita akan menghapus semua hero dari dunia ini. Aku akan mewujudkan mimpimu. Urus-urusanmu sendiri, dan tinggalkan aku sendiri mulai dari sekarang. Kata Garo, guys. Kau sudah kehilangan hakmu untuk menolak di momen aku menatapmu. Aku lebih benci saksi yang mengira mereka terlalu baik untuk ikut campur daripada apapun. Aku akan menyeret kalian semua. Kau hanya membual. Lagi pula, kau bahkan gak bisa bergerak. Tiba-tiba, tangan Garo mulai gerak, guys. Ini kekuatanku sebagai psychic. Kemampuan bahkan melebihi saudari penyihir Tatsumaki dan Fubuki. Kekuatanku setara dengan para dewa. Tiba-tiba, Garo mulai bisa ngelangkah dan Gyoro-Gyoro bingung. Pelan tapi pasti, aku mulai kebiasa. Kenapa kau bisa bergerak? Entah, apa ini yang disebut semangat bertarung? Garo pun inget Metal Bat, guys. Adaptabilitasnya luar biasa. Mengikat dia tidak akan mudah. Pikir Gyoro. Biarkan aku mendisiplinkanmu dengan rasa sakit. Garo pun langsung didedet sama bebatuan yang dilempar Gyoro. Tapi dia berhasil keluar dan nangkis semua serangannya. Kemampuanmu nggak ada apa-apanya. Inikah penasihat asosiasi monster? Mengejutkan. Kau melepaskan ikatanmu di saat kau menyerang. Kelihatannya kau coba bisa melakukan hal satu-satu. Begitu caranya aku bertahan dari kemampuanmu. Mereka nggak ada ancamannya bagiku. Kekuatan psikis gak nakutin aku sedikit pun. Garo pun loncat sambil ketawa. Monster pas-pasan. Jenius sepertiku diurus olehmu. Jangan ngelawak. Untuk jatuh ke ruanganmu, beruntung sekali aku. Aku hanya perlu menghancurkan otak asosiasi monster dan sisanya akan runtuh. Waktunya memburu. Tidakkah kau tahu? Para hero sedang dalam perjalanan. Kita harus santai. Aku harus menyimpan staminaku juga. Dan itu mengapa? Tuan Orochi, tolong silahkan. Apa? Tiba-tiba muncul tanduk yang ngelilingin Garo dan muncul tangan yang ngegenggam Garo. Kau? Semoga beruntung. Garo pun ditarik ke bawah dan ternyata itu tangan Orochi, guys. Garo pun kesakitan dan Gyoro ngebuka ruangannya biar gede. Dan kita lihat ruangan yang gede banget dan Orochi yang hampir setinggi ruangan itu. Tuan Orochi, dia berguna. Tolong jangan bunuh dia. Garo pun dilepasin dan dia jatuh. Oh, kau masih bisa bangun. Determinasimu ini dari mana asalnya? Ya, mungkin gak masalah. Garo pun mengepalkan tangannya dan dia bangkit, guys. Dia pun ngelihat ke arah Orochi yang jauh banget tingginya. Salah satu tanduk Orochi pun langsung nyerang dan Garo ngehindar sana sini. Tapi akhirnya juga ketusuk dan dia muntah darah.
dia pun dilempar ke tembok. Tanduk-tanduk di kepala Tuan Orochi adalah penemuan pertamaku setelah dia jadi monster. Mereka sangat fleksibel dan cepat, bisa diperpanjang dan bebas dikendalikan. Susah untuk ditangani, ya kan? Garo pun bangun lagi yang bikin Gyoro tambah kaget. Dan di perut Garo ada bolong, guys. Gak masalah, tubuhku sudah tertusuk sebelumnya. Orochi pun menggila dan ngirim semua tanduknya ke arah Garo. Garo pun pakai tinju airnya dan nangkis semua serangannya, guys. Monster sekitar pun ngeliatin ini semua. Garo loncat dan salah satu monster ngomong, "Lihat, Tuan Orochi telah memasuki pertarungan. Apa itu penyusup tadi? Tiba-tiba Garo muncul di sebelah mereka dan dia langsung lewat yang ngebuat monsternya kebelah dua. Belum lagi ditusuk tanduk Orochi yang lewat. Kecepatan Garo berhasil melebihi tanduk Orochi dan dia keliling ruangannya sana-sini sambil ngehindar meski perutnya mulai berdarah-darah. Aku bisa terus menghindar, tapi tidak akan menyelesaikan masalahnya. Dia pun loncat dan dia nyoba nyerang kepala Orochi. Kau akan ada di jarakku jika aku mendekat. Sama kau manusia, titik kelemahanmu harusnya sama. Aku akan menghancurkan target terlalu besar itu. Tiba-tiba mulut Orochi ngebuka sampai gede banget, yes. Dan Garo panik. Orochi nutup mulutnya dan Garo berhasil ngehindar dan jatuh ke tanah. Apa? Gyoro pun seneng sendiri. Dan kita lihat halaman ngeri ini, guys. Dan Orochi berubah jadi semacam dinosaurus. Garo ngelihat ini dan mikir, Habis begitu, sekarang datang Raja Cacing. semua mulut Orochi pun mulai bersinar dan Garo mikir, Sial, dia pun disembur dari semua arah dan dari semua mulut Orochi. Selagi Gyoro diam di dalam proteksinya sambil ngelihat Garo dan mikir. Menahan suhu super tinggi kayak bukan apa-apa. Dan Orochi ngelanjut ngamuk sampai nyembur kemana-mana, guys. Semburannya pun mulai ngehancurin ruangannya. Dan kita dapat halaman ini, guys. Beberapa kepala itu pun nyatu dan jadi tangan. Terus dia kepalin dan mukul ke arah Garo yang bikin sekitar meledak. Tapi entah gimana ceritanya, Garo bisa nahan pukulannya. Tapi ya dia didorong sampai mental ke tembok, guys. Garo pun kelihatan kebakar. Orochi pun narik tangannya lagi. Makhluk terkuat sempurna masih jauh dari levelmu sekarang. Nyerah aja udah. jangan ngelawak. Aku ini jenius. Kau nggak akan mengenai seranganmu yang sama lagi. Aku akan membalikkan keadaan mulai dari sekarang. Lihat aja. Orang ini emang kuat, tapi dia cuma punya kekuatan. Dia nggak punya satu hal yang bakal bikin dia raja monster, yaitu Gak ada terornya. Dia nggak punya apa yang bisa menakuti yang lain. Sedangkan aku akan membiarkanmu mengalami teror. Garo pun nafas dan dia mulai nyiapin kuda-kudanya dan siap-siap bertarung. Datang dan takutlah. Orochi pun ngegerakin tangannya dan ternyata dia ngikutin kuda-kudanya Garo. Jangan bercanda. Jangan bilang orang ini. kau benar-benar berpikir hanya kau yang jenius. Gerakan dan teknikmu bisa ditiru hanya dengan sekali lihat. Orochi bertumbuh lagi berkatmu. Seperti yang kau inginkan. Pasti akan memberikanmu teror. Kau bilang kau belajar teknikku hanya dengan tatapan? Jadi kau beradaptasi ke style kompatibel yang akan membuat hidupku jadi mudah. Baik banget. Garo pun loncat dan ngarah muka Orochi. Kau akan menyesalinya. Dan ternyata semua kepala naga kecilnya bisa pakai tinju air juga. Wah, Dan pada akhirnya dia tepar, guys. Obsesi mengalahkan hero, keinginan kuat untuk menjadi monster, dan tetap tidak ada dorongan atau nafsu seperti monster. Kau masih belum bisa meninggalkan kemanusiaanmu. Lebih murni mereka, maka lebih besar perjuangan batinnya. Disonansi kognitif bisa membuat lubang di hati. Aku akan menggunakan waktu dengan baik untuk mencuci otakmu. Lebih banyak kartu kemenangan, lebih baik. Lagi pula asosiasi hero punya kartu rahasia di atas kelas S. Dan kita cut ke Saitama, guys. Aku udah pasti dengar sesuatu di bawah. Tapi sekarang kok sepi ya? Dia pun ngebuka lubang gotnya, guys. Dan itu dia episode 4. Episode ini punya potensi jadi episode terbaik di season 3 One Punch Man. Gimana menurut kalian, guys? Kalau kalian mau lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.